وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي وأما الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي كسبنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي كسبنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد lillah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Allahul kafi Rabbunal kafi kasabanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasabanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Choco Chips berkualitasnya Good Time? Nikmatinya cuma 1000 di warung terdekat. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita menyaksikan persembahan Marawis dari Sima El Watania Indonesia, kembali kami ingatkan bahwa kepada seluruh kafilah yang telah hadir di tempat ini, kami kembali ingatkan bahwa untuk Kabupaten Mamuju Tengah berada di sebelah kanan panggung. Selanjutnya, Kabupaten Pasangkayu berada di sebelah kanan juga menuju ke sebelah kiri, dan terakhir Kabupaten Majene. Dan untuk yang berada di sebelah kiri menuju ke sebelah kanan,
yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamuju. Dan untuk lebih jelasnya kami mohon kepada koordinator masing-masing kontingen dari kabupaten, mohon untuk menuju ke panggung atau ke sumber suara. Terima kasih. Butuh cepat belanja kebutuhan? Tabe! Bismillah! Iyan na sa magsanla sa tanah air. Iya bibigke de diolota. Iya na sana. Melo mapalam mi papasamala di natin menolota. Pacala! Pasirarway! Apa malay pacala! Manjari oloi! Paelo diang! Pasirarwatoy! Apa malay manjari cala! Tabe!
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu bangun hari. Membangun bukan untuk pribadi atau golongan, makmur untuk semua, adil untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum, merdeka bukannya menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat rusak. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat rusak. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu bangun hari. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum, merdeka bukannya menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat rusak. Allah mencintai umat yang membangun. Allah membenci umat yang membuat rusak. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun hari.
تولى وانزاح الجود المبرور سجل تاريخ وجودي من بداية الأمور دكتور لن نتخلى الميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بداية الأمور بالقرآن سأمضي أجلو قبس الأرض ونفلي هو فردي ومن الآيات سلام غيري زواهد يا مولا بلا لا لا قولا نزر كتابي أولى وذا يبلغ بالدنيا طالا دكتور لن نتطلع عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد آيات البور دكتور لن نتطلع عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد آيات البور أين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى أين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى وانزاح الجود الميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد آيات البور دكتور لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد آيات البور أين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى أين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى وانزاح الجود tentang tentu kau tinggal kebanan beralun-alun merdu irama lagu berderap-derap bunyi oi kaki melangkah pasang-pasang tari oi geraknya tari menari-menarilah tarian Melayu menari-menarilah tanpa rasa malu menari-menarilah sejujur hatimu menari-menarilah tanpa rasa cemburu Tempat tentu kau tinggal kebanan beralun-alun merdu irama lagu berderap-derap bunyi oi kaki melangkah pasang-pasang tari oi geraknya tari menari-menarilah tarian Melayu menari-menarilah tanpa rasa malu menari-menarilah sejujur hatimu menari-menarilah tanpa rasa cemburu
Ya Allah. Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at, ya Rasulullah. الرب صلى دائما وسلم يا الله. الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شهر الله، على المكرم شهر الله، على المكرم شهر tinggal seruas ujungnya tebus tawar rasanya. Laila canggung pada hatinya karena bercinta putus bercinta. Unai terlepas dari genggaman kasih pujian. Laila bingung apa sebabnya.
Andailah resah hatinya bingung, wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gadung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Banyak gadung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Bingung ku memikirkan. Perdamaian, perdamaian. Rumah saya ku dirikan, harus saya tobatkan. Para miskin ku kasihi, anak yatim ku santuni, tapi peluru kau ledakan. Semua jadi berantakan, bingung-bingung ku memikirkannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Sima El Watania Indonesia. Kembali kami sampaikan bahwa Sima El Watania Indonesia ini telah mendapatkan prestasi juara 1 pada Festival Ramadan di Indosiar 2022 yang lalu. Dan insya Allah akan mengikuti Indonesia Festival tahun 2022 di Istanbul, Turki. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama rombongan hadir bersama beliau
Hormati, pembawa bendera yang saat ini kita saksikan merupakan anak muda kebanggaan Kabupaten Majene. Yang mana pada pasukan pembawa bendera merah putih terdiri dari Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat sebagai perwakilan dari Kabupaten Majene. Purna Paskibraka terdiri dari Ahmad Assegaf Ajalani Angkatan 2019, Muhammad Indra Fahriza Angkatan 2019, Alda Dwiyanti Ribianto Angkatan 2019, Teguh Arya Gading Abner Angkatan tahun 2021. Selanjutnya Ari Rafli Pramana Angkatan 2021 dan Nur Citra Hayu Angkatan 2021. Serta pembawa bendera masing-masing kabupaten dan pembawa bendera masing-masing MTQ kabupaten merupakan pasukan pengibar bendera sekolah atau PPBS dari salah satu sekolah unggulan yakni SMP Negeri 3 Majene yang terdiri dari Adinda Muhammad Taufik, Muhammad Gazi Dewantara, Aditya Dwi Tamas Secu, Muhammad Kabisat, Muhammad Farhan Hisham, Ahmad Randi Maulana, Nabila Bulan Pramulidya, Muhammad Gufran Utawali Salsabila, Muhammad Ulil Ramda Syafri, Adifa Raihana, dan Muhammad Syafaat. Kita berikan aplaus yang paling meriah kepada pembawa bendera defile. Baik. Dan Sulawesi Selatan serta diapit oleh Kabupaten Majene dan Mamasa. Polewali Mandar adalah gerbang dan gerbong kemajuan Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar juga dijuluki sebagai daerah 4 dimensi, yaitu daerah pantai yang kaya akan hasil laut, daerah daratan rendah yang subur, daerah pegunungan yang kaya akan hasil alam, dan yang terakhir adalah daerah sekitar aliran sungai besar yang sangat potensial menjadi pembangkit listrik masa depan. Daerah yang jumlah penduduknya paling banyak dibandingkan dengan 5 kabupaten lain ini secara kebahasaan bisa dimaknai Polewali berasal dari Polewali bermakna wali datang. Wali yang dimaksud adalah Syekh Bil Ma'ruf Abdul Rahim Kamaluddin yang datang menyebarkan Islam di tanah Mandar kala itu dan berhasil menanamkan kalimat tauhid pada pemerintahan Arajang Balanipa ketiga bergelar Daeta. Polewali juga bisa bermakna Polelelewali yang berarti datang dari berbagai arah. Pemaknaan ini bisa diamini ketika melihat Polewali Mandar adalah daerah yang heterogen dan multifungsi yang datang dari segala berbagai daerah.
Kata mamasa berasal dari kata mamase yang berarti pengasih dan penyayang atau pembawa rejeki atau berkah. Dari kata mamase inilah yang sampai sekarang tetap terpelihara sehingga kerukunan antar sesama, kerukunan antar umat beragama tetap terjalin dengan baik sampai saat ini. Kabupaten Mamasa yang biasa disebut Kondo Sapata, Wai Sapaleleang saat ini dinahkodai oleh Bapak Dr. Haji Ramlan Badawi MH selaku Bupati, Bapak Martinus Tiranda SIP selaku Wakil Bupati, Bapak Orsan Soleman B ST selaku Ketua DPRD, dan Bapak Haji Muhammad Syukur SPDI MPD selaku Sekretaris Daerah. Kabupaten Mamasa berada di daerah pegunungan yang memiliki panorama indah dan sejuk. Terdiri dari 17 kecamatan dan 171 desa atau kelurahan. Mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat, di mana dua sektor tersebut menjadi Hadirin yang kami hormati, Kabupaten Mamuju menghampar di 11 kecamatan, 88 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Mamuju menjadi potret kebinekaan yang nyata, ragam suku, adat dan budaya terangkai indah dalam satu bingkai daerah bergelar Manakara. Lewat visi Mamuju Keren sebagai marwah dan tujuan pembangunan 5 tahun di bawah komando Ibu Haja Siti Sutina Suhardi sebagai Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju terus berbenah, pembangunan dipacu tidak hanya dari aspek material, namun pembangunan mental spiritual juga menjadi penyeimbang pembangunan yang lebih hakiki. Lewat program Satu Desa Satu Pondok Tahfiz, Mamuju akan bertransformasi menjadi daerah Mamuju yang lebih religius melalui pengembangan generasi Qurani berbasis
Desa. Dalam gerakan MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini di Kabupaten Majene dengan mengusung tema Kita Bangun Generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlakul karimah guna mewujudkan masyarakat yang moderat, Kapila Mamuju optimis dengan 40 sumber daya lokal akan mampu memberikan warna dalam event ini dan membawa nama harum daerah hingga ke event yang lebih besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mamuju. Yaitu Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Pangale, dan Kecamatan Karosa dengan luas wilayah 3.187 km persegi. Kabupaten Mamuju Tengah yang lahir dengan semangat perjuangan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Aras Tammauni dan Wakil Bupati Haji Muhammad Amin Jasa. Pada saat ini pemerintah berkomitmen membangun kehidupan masyarakat Mamuju Tengah menjadi lebih baik dan sejahtera lahir dan batin. Dengan visi terwujudnya kemandirian daerah dalam bingkai Lala Tasitara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mamuju Tengah dijuluki sebagai Indonesia Mini yang penduduknya sangat heterogen. Berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta agama menjadi Kabupaten Mamuju Tengah yang menjamuk. Mereka dieratkan dalam satu semboyan Lala Tasisara. Memang kami berbeda agama, memang kami berbeda suku, memang kami berbeda bahasa, tapi perbedaan itulah ciri khas kami. Perbedaan itulah yang menyatukan kami.
Hadirin yang berbahagia, terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Barat, usianya terbilang masih muda. 18 April tahun 2022, genaplah usianya 19 tahun. Wilayahnya terdiri dari 12 kecamatan, 59 desa dan 4 kelurahan terbentang dari Sungai Bengaulu hingga Sungai Suraimana. Hadirin yang berbahagia, hadir di hadapan kita kafilah Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu yang dinahkodai oleh Bapak Haji Yaumil Ambojiwa SH dan Ibu Dr. Randa Haja Herni Agus SOS MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu yang mengusung visi terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat berlandaskan keberagaman yang Kota Tua, karena dulu adalah pusat pemerintah Mandar Lama dalam bingkai Afdelin Mandar. Saat ini Majene semakin kokoh dengan gelar Bumi As-Sama Lewang yang mewujudkan dalam permukatan Loa Tongang, Loa Dipara Buwe. Kemudian Kabupaten Majene terdepan di bumi Malabi, Sulawesi Barat sebagai pusat pelayanan dan pengembangan pendidikan Kabupaten Majene. Yang saat ini dinahkodai Haji Andi Ahmad Syukri Tamale SEMM yang populer dengan sebutan AST. Pribadi yang dermawan dan murah senyum didampingi oleh Aris Munandar Kalma SSTP, sosok pemimpin muda yang gagah, santun dan energik. AST Aris mengusung visi misi UMR
Nawato Mandar Paucong, Mandiri Nawato Mandar Paule, Religius Nawato Mandar Matapa. Pada MTQ ke-9 tahun 2022, hadir dengan jumlah peserta 50 orang ofisial, 12 orang, total 62 orang. Mengikuti seluruh cabang lomba dipertandingkan Kafilah Kabupaten Majene di bawah kendali Sekretaris Daerah Haji Argiansa SSTP yang juga Ketua LPTQ Kabupaten Majene, berkolaborasi dengan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Mustafa Tangali, SAGMA bertekad bulat Maleu Paridi meraih dua prestasi. Yang pertama, sukses sebagai juara tuan rumah dan tentu saja sukses yang kedua adalah meraih prestasi juara umum rombongan Kafilah Kabupaten Majene, dimeriahkan dengan kuda patudu sebagai salah satu simbol budaya Mandar dalam bingkai Islami. Kuda patudu juga telah tercatat dalam tinta emas juara satu pawai budaya Teka Nasional di Istana Negara Jakarta tahun 2008. Peirani Kalinda Dana Tomi Kero disayang Marasato ngani palakang muak tamma itau mangai me oro disayang Tindor Rirawana Nalowat Tongani Kalindada. Artinya sungguh elok kalau kita tamat mengaji, duduk di punggung kuda, diringi rebana disertai pujian syair indah. Bismillah mai peitanna Tomi Koro disayang Patiha picawana tale batanna rapangi anak bidadari. Artinya Bismillah pandangan matanya orang yang duduk di atas kuda. Al-Fatihah senyumnya, penampilannya bagaikan anak bidadari. Hadirin sekalian, tahukah siapa gadis begitu cantik duduk di atas panggung kuda? Dia adalah Andi Nur Fariha SH MH, belahan jiwa Bupati Kabupaten Majene, Haji Andi Ahmad Syukri Tamalele, hasil kolaborasi dengan Haja Najma Bahit Fata SAG MAG, Motiana Kiai Haji Daeng. Putri beliau duduk di punggung kuda bersama Andi Najwa Alufia, Putri Andi Amriana Khairani atau cucu Maradia Sendana. Kabupaten Majene MTQ ke-9 tahun 2022 ini mengusung moto Mamesania, Mamesakero, Mapelipa iloa di para buwe, me endek dai di boyang. Mapepelino Al-Quran dilita asamalewa. Sekian dari Kafilah Kabupaten Majene. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati. Demikian dari defile dari 6 kabupaten seprovinsi Sulawesi Barat yang insya Allah akan mengikuti
ajang pada Musabakah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh kafilah dari 6 kabupaten seprovinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat tahun 2022 kepada seluruh Dewan Hakim 51 orang yang telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/256/Sulbar Angkar Rumawi 7/Angkar Rumawi 2022 tentang panitia penyelenggara Dewan Hakim dan Panitra Musabakah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sulawesi Barat. Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ nomor 15/LPTQ.SB Angkar Rumawi 6/2022 tentang pembentukan Dewan Hakim dan Panitra Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dimohon untuk menuju tempat yang telah ditentukan, yaitu berada di atas panggung. Sekali lagi, kepada seluruh Dewan Hakim Panitra Musabakah
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2000 sebanyak 51 orang. Mohon kiranya untuk mohon mengingat waktu sudah semakin larut.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الرأى استغنى إن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapat kebaikan. Sungguh manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami muliakan, kesuksesan sebuah acara tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang terjalin erat, dan ini adalah kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama penyampaian laporan Ketua Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 oleh Ketua LPTQ Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Dinar Faisal MSI. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati Bapak Bupati Majene selaku sahibul bait tuan rumah beserta dengan Ibu. Yang kami hormati para kepala SKPD, OPD, lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan daerah se-Sulawesi Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati Ibu, Bapak, para Dewan Hakim yang baru saja diambil sumpahnya. Yang kami hormati Bapak, Ibu ofisial masing-masing kabupaten, serta para peserta MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Para hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan Musabaqatul Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Majene. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di kemudian hari, insya Allah. Mengawali laporan ini, perkenalkanlah kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Majene, dengan harapan semoga kita semua tetap sehat walafiat di bawah naungan dan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Gubernur yang kami hormati, serta para hadirin yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah kami selaku pengurus LPTQ menyampaikan laporan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Majene kepada Bapak Gubernur. A. Latar belakang pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat merupakan kebangkitan bagi qari dan qariah, tahfiz, hafiz dan hafizah, mufassir dan mufassirah untuk meraih prestasi dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada putra-putri terbaik Sulawesi Barat untuk mengembangkan bakat dan potensinya dalam bidang tilawatil Quran, hifzil Quran, dan tafsirul Quran. Oleh karena itu, saya mengharapkan perhatian dan kerjasama serta persiapan yang dilakukan agar dilandasi dengan keikhlasan sehingga berbagai kendala dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. B. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi vertikal, instansi vertikal dan di daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. C. Tema pelaksanaan MTQ kali ini yang ke-9 tahun 2022 yang dipusatkan atau dilaksanakan di Kabupaten Majene menyusun tema melalui MTQ ke-9 kita bangun generasi Qurani yang cerdas dan berakhlakul karimah guna mewujudkan masyarakat yang moderat. D. Peserta Dewan Hakim dan cabang lomba yang dimusabakahkan. Peserta musabakah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 di Kabupaten Majene ini diikuti oleh seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah peserta keseluruhan 254 orang yang mengikuti cabang-cabang lomba musabakah sebagai berikut. 1. Tilawah dan qiraatul Quran. 2. Hifzil Quran. 3. Tafsir Al-Quran. 4. Kaligrafi Al-Quran. 5. Syahril Quran. 6. Pahwil Quran. Dan 7. Karya tulis ilmiah Al-Quran. Selanjutnya, jumlah Dewan Hakim dan panitera yang dilibatkan sebanyak 51 orang yang direkrut dari pengurus LPTQ Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. E. Biaya musabakah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dipusatkan di Kabupaten Majene ini bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022. F. Waktu dan tempat pelaksanaan. Musabakah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Majene yang akan berlangsung mulai tanggal 18 sampai tanggal 22 Juni tahun 2022. Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan seluruh kafilah yang sama berbahagia. Selaku pengurus LPTQ Provinsi Sulawesi Barat, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh panitia, Dewan Hakim,
panitra dan para kafilah ofisial MTQ se-Sulawesi Barat serta pemerintah Kabupaten Majene. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada segenap masyarakat Kabupaten Majene yang dengan tulus hati bersama-sama mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga demi suksesnya musabaqah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berlomba dan meraih prestasi. Dan ucapan permohonan maaf dan dengan setulus hati apabila dalam pelayanan yang diberikan tidak berkenan dan terdapat kehilapan baik dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Gubernur kiranya berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dipusatkan di Majene, dipusatkan di Kabupaten Majene tahun 2022. Demikian laporan ini kami sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan dari pengurus DPD Laski Kabupaten Majene yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Laski Kabupaten Majene yang kami hormati Ibu Haja Najma Befata Andi Sukri SAG MM, istri dari Bupati Majene, yang akan melantunkan lagu kasida yang berjudul Cahaya Kehidupan. Lagu kedua kembali akan dilantunkan oleh Ketua Umum DPD Laski Kabupaten Majene, dan dalam lantunan lagu kasida Mandar dengan judul Quraang yang bermakna Al-Quran, dan lagu ini diciptakan oleh almarhum Kiai Haji M. Bahit Fata, ayahanda dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Lagu ini memberi makna bahwa Al-Quran pedoman hidup kita dalam menyongsong kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sangatlah mulia untuk kita selalu membacanya setiap hari, setiap malam kita lantungkan agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.
Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk persembahan yang luar biasa dari DPD Laske Kabupaten Majene. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh jajarannya dari provinsi yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Ibu Ketua DPD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Bupati Mamuju, yang saya hormati Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bersama Ibu, yang saya hormati staf ahli dan asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Wakil Bupati Majene bersama Ibu, yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Majene, yang saya hormati Ibu Ketua DPD Kabupaten Majene, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Majene, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Majene, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya hormati staf ahli Bupati dan asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya hormati Kepala Pimpinan OPD Kantor Instansi Vertikal BUMN BUMD lingkup pemerintah Kabupaten Majene, yang saya hormati Kepala Bagian Kesra Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya hormati para camat, kepala kuasa Kabupaten Majene, yang saya hormati ketua dan wakil ketua tim penggerak PKK Majene, yang saya hormati pimpinan organisasi Islam, organisasi pemuda, yang saya hormati
tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Majene, yang saya hormati seluruh peserta MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang ke-9, serta seluruh undangan yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara pembukaan musabakah tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Majene dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, kekasihnya Allah sebagai panutan di muka bumi ini. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Majene selaku tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ kali ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di bumi Asameluan Kabupaten Majene. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para bupati se-Sulawesi Barat dan seluruh kafilah peserta MTQ se-Sulawesi Barat. Bapak Gubernur dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan undangan yang berbahagia. Penyelenggaraan MTQ merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menekankan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa sebagaimana wujud visi Kabupaten Majene, yaitu Majene unggul, Majene mandiri dan Majene religius. Bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa. Berisi nilai-nilai luhur universal yang sejalan dengan fitrah manusia yang hanif. Al-Quran mengajak semua manusia untuk bekerja sama dalam ketakwaan dan kebaikan. Dalam MTQ ini akan tampil karya-karya hafiz-hafizah dan mufassir-mufassirah terbaik dari seluruh Kabupaten Sulawesi Barat. Generasi muda yang siap berkompetensi secara sehat, berlomba meraih prestasi, berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya umat yang unggul, yang kompetitif dan yang berkarakter Islami. Dengan demikian, MTQ tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran, tapi jalan untuk mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran. Dan yang sangat penting sebagai bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlakul karimah kaum muslimin dan muslimah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas ditunjuknya Kabupaten Majene selaku tuan rumah pada penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang ke-9 tahun 2022. Disertakan permohonan maaf jika dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding dengan mengikuti musabaqah tilawatil Quran kepada semua peserta. Semoga keikutsertaan saudara-saudara memberi manfaat dan maslahat dalam mengembangkan syiar Islam di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita akan saksikan bersama
penyerahan bantuan Al-Quran kepada sejumlah TPA di Kabupaten Majene yang merupakan hasil sumbangan pegawai negeri sipil, guru, lingkup Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene untuk mewujudkan Majene unggul, mandiri, dan religius. Kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk mengambil tempat. 1. TPQ An-Nizar, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai. 2. TPA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggai Timur. 3. TPA Al-Mutmainnah, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggai Timur. TPA Darul Ikhlas Salombo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggai Timur. TPA Babul Ilmi, Kelurahan Tande, Kabupaten Banggai Timur. TPA Al-Qadri, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggai Timur. TPA As-Salihin, Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur. TPQ Al-Mahmudah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai. TPA Safi, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai. TPQ Az-Zakirin, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai. RQP Al-Anzar Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang. TPA Al-Amin Luaur, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang. TPA An-Nur Luaur, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang. TPA Ar-Rayan Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang. TPA Al-Hilastamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggai Timur. Dan terakhir TPA Al-Laikal Masir, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai Timur. Untuk selanjutnya dengan hormat kami persilahkan Bupati Majene untuk menyerahkan bantuan Al-Quran kepada sejumlah TPA di Kabupaten Majene hasil sumbangan guru PNS dan guru lingkup Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene untuk mewujudkan Majene unggul, mandiri, dan religius. Dan di hadapan kita disaksikan langsung oleh yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan juga menyaksikan dari jauh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya seluruh tamu undangan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Sinam
Penyelenggaraan MTQ sebagai salah satu upaya dalam pembinaan keagamaan diharapkan mampu memberikan dampak dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Olehnya itu, kegiatan MTQ di semua level tingkatan adalah hal yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Apalagi hal-hal yang menjadi fokus dan perhatian di era pemerintahan sekarang ini, yakni gerakan moderasi beragama dan kebersamaan umat. Melalui MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi perekat mewujudkan moderasi beragama dan kebersamaan umat dalam memantapkan nilai Islam rahmatan lil alamin di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini, yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten Majene, kota pendidikan, di samping diharapkan sebagai upaya dalam mewujudkan moderasi beragama dan kebersamaan umat, sekaligus bertujuan untuk membina dan meningkatkan semangat keberagamaan di antara sesama umat beragama. Hal yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini dimasukkan sebagai ajang seleksi dalam rangka memilih para juara untuk semua bidang cabang musabakah lomba guna mewakili Duta Sulawesi Barat di ajang MTQ nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya kita semua berharap semoga Kapila MTQ Provinsi Sulawesi Barat bisa juga berkiprah dan mendapatkan predikat yang terbaik di event MTQ nasional yang akan datang. Selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kepada Bupati dan Wakil Bupati Majene, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene selaku tuan rumah Sahibul Bait, kepada pengurus LPTQ Provinsi Sulawesi Barat, para Dewan Hakim, Panitera dan Panitia, dan seluruh segenap masyarakat Majene dengan ketulusan hati bersama-sama mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga demi suksesnya penyelenggaraan MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat berlomba dan meraih prestasi dan ucapan permohonan maaf dengan tulus hati apabila dalam pelayanan yang diberikan tidak berkenan dan terdapat kehilapan, baik dalam proses persiapan panitia pelaksanaan kegiatan MTQ ini. Dan akhirnya kami memohon kepada Bapak Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka MTQ ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2002 secara resmi. Sukses MTQ ke-9, sukses keberagamaan, sukses Kapila MTQ, sukses dalam membangun kebersamaan umat beragama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hak kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa la alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ibu yang semakin cantik. Yang saya hormati seluruh anggota Prokompinda yang hadir, diwakili oleh yang mewakili Pak Kajati, Pak Kapolda, dan juga Pak Dandrem. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Wakil Ketua yang sempat hadir. Yang saya hormati para bupati, khususnya yang hadir hari ini, kita berikan aplaus kepada Bupati Mamuju, yang alhamdulillah juga semakin cantik. Yang secara khusus saya menyampaikan hormat kepada Bupati Majene beserta Ibu. Saya tadi bertanya dengan kawan-kawan, ini kuncinya Pak Sukri kalau ke Jakarta tenang di Jakarta, karena ternyata dana dering handphonenya itu suara kasidah dari Ibu. Ini luar biasa, saya kira patut dicontoh ini. Yang saya hormati secara khusus Wakil Bupati Majene beserta Ibu, Wakil Bupati Mamuju Tengah. Yang saya hormati para Ketua DPRD Kabupaten, secara khusus Ketua DPRD Kabupaten Majene juga yang semakin cantik. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Majene, insya Allah semua hadir hari ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja menyampaikan sambutan bersama dengan Ketua Dharma Wanita. Saya tunggu-tunggu tadi tidak disebut dan akhirnya juga disebut. Saya kira ini tidak berani kalau tidak disebut. Yang saya hormati para sekretaris daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat, secara khusus Sahibul Bait Sekda Kabupaten Majene, yang saya tahu luar biasa persiapan kegiatan ini dibawa koordinasi oleh Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Yang saya hormati, saya banggakan semua Kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang alhamdulillah hadir lengkap. Kalau tidak lengkap berarti perlu saya absen malam ini. Karena hampir semua kepala OPD saya tanda tangani SPPD-nya tadi pagi. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian dan Lembaga se-Provinsi Sulawesi Barat yang insya Allah hadir juga banyak malam ini, terutama Kepala Perwakilan Bank Indonesia, para kanwil yang lain. Yang saya hormati Al-Mukarram, Ketua Majelis Ulama Provinsi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Profesor Dr. Nafis. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Hakim. Yang saya hormati staf ahli dan asisten OPD se-Kabupaten Majene. Yang saya hormati para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, mohon maaf ini saya sudah sebutkan 2 kali. Yang saya hormati para Kepala Kebagian dari Kesra se-Kabupaten se-Sulawesi Barat, seluruh anggota kafilah,
para camat, lurah, desa, se-Kabupaten Majene, kawan-kawan dari media cetak, serta hadirin mohon izin tidak sempat saya sebutkan satu-satu yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang dalam jadwal beliau itu sudah terjadwal hari ini bersama-sama kita. Terbang dari Jakarta tadi pagi jam 8, asumsinya penerbangan dari Makassar normal pagi jam 13 siang untuk sampai di Mamuju. Ternyata cancel flight yang terjadi dan akhirnya beliau tidak bisa terbang ke Mamuju untuk selanjutnya kita bersama-sama malam ini. Dan oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan salam hangat dari yang terhormat Bapak Akmal Malik, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Hadirin sekalian berbahagia, tentu saya juga atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ingin menyampaikan puji syukur yang tak terhingga. Hari ini kita hadir bersama, ini secara kolaboratif yang baik. Alhamdulillah kita bisa secara penuh untuk mengikuti pembukaan musabakah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Saya melihat bahwa kegiatan hari ini tidak hanya untuk memeriahkan upacara pembukaan dari musabakah tilawatil Quran, tetapi sekaligus saya melihat momen ini adalah momen untuk melakukan reunian bersama ini, sejumlah kawan-kawan yang hadir di tempat ini. Terus terang secara pribadi, saya sendiri hampir 40 tahun ya teringat pada saat tahun 92 di lapangan Prasamya ini menjadi bagian dari pembawa bendera pembukaan Pekan Olahraga Daerah. Waktu itu kita masih bergabung dengan Sulawesi Selatan. Dan malam ini saya menyaksikan kawan-kawan juga kepala OPD, ternyata momennya adalah momen untuk menghadiri pembukaan, tetapi selain itu saya melihat silaturahmi yang terbangun di antara kita semuanya pada malam yang berbahagia ini. Hadirin sekalian berbahagia, yang kedua, salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Muhammad yang telah memberikan suri tauladan yang terbaik, yang selanjutnya kita ingin lanjutkan dengan pendalaman apa yang saat ini kita ikuti bersama, yaitu pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat ke-9 Provinsi Sulawesi Barat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi, bahwa tujuan dari musabakah ini tidak hanya melakukan seleksi, tetapi yang terpenting adalah mempertajam apa yang menjadi kehendak kita semuanya. Apa itu? Yang pertama, pemahaman terhadap Al-Quran. Yang kedua, pendalaman terhadap Al-Quran. Dan yang paling penting diantaranya yang ketiga adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai Qurani di dalam masyarakat, bermasyarakat dan juga bernegara. Itulah sebabnya apa yang kita akan laksanakan selama kurang lebih 5 hari di tempat ini, sekali lagi tidak hanya memilih ini, tetapi sekaligus kita memaknai dalam tema yang sangat relevan. Bagaimana membuat yang kita inginkan adalah membuat generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah, tetapi juga bisa menjadi bagian yang terkuat untuk mewujudkan nilai-nilai Qurani itu. Saya yakin betul bahwa seandainya apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang menjadi tanggung jawab profesi kita, apa saja yang dibebankan kepada kita, untuk akhirnya kita kerjakan bersama, yakin, seyakin-yakinnya, seandainya nilai-nilai Qurani itu dibangun, kita tidak akan mendapatkan masalah. Saya selalu ingin mencontohkan
nilai-nilai Qur'ani itu yang paling dekat di harapan kita setiap hari adalah nilai-nilai Qur'ani di jalan raya, berlalu lintas, berinteraksi. Apa yang terjadi, mohon izin, mohon maaf betul, kalau kita lihat di Sulbar ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Dan selalu tercermin setiap saat. Kalau kita perhatikan, apalagi di kota Majene ini luar biasa, semakin hari semakin bertambah orang yang hadir karena menjadi kota pendidikan. Kita merasakan padatnya lalu lintas yang seandainya secara simpel sehari-hari kita memanfaatkan nilai-nilai Qur'ani ini, maka sepadat apapun tidak akan terjadi kemacetan. Kawan-kawan yang sering ke Jepang atau biasa ke Jepang selalu saya contohkan, ya ini menjadi contoh bagaimana praktek-praktek yang justru diambil dari nilai-nilai Qur'ani itu. Tidak ada kemacetan walaupun jumlah kendaraannya lebih banyak dari apa yang ada di Banggai ini, di Majene ini. Di kota Tokyo itu jutaan kendaraan. Tapi tidak ada kemacetan. Ini salah satu contoh bagaimana value dari Al-Quran itu apabila dipraktekkan akan menjadi bagus. Belum lagi kalau kita bawa ke dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Saya selalu sampaikan di Provinsi Sulbar, satu aja nilai yang kita ingin turunkan dalam pekerjaan kita, misalnya nilai disiplin aja yang kita bangun dengan baik, itu sudah menyelesaikan berbagai hal. Tapi justru mohon izin, saya tidak tahu di tempat lain, mungkin tidak terjadi di Polman, tidak terjadi di Majene atau di kabupaten lain, disiplin ini menjadi hal yang menjadi concern kita semuanya. Karena tidak ada daerah, tidak ada provinsi, tidak ada negara yang sukses superior tanpa disiplin. Dan oleh karena itulah maka tadi saya bersama dengan Ibu Ketua DPRD, pada saat dengan Ibu Bupati Mamuju, Pak Bupati Majene, selalu melihat jam undangan kita. Jam 8 kita masih ngolor-ngolor. Hadirin sekalian berbahagia, berkenaan dengan itu maka berkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang tulus kepada penyelenggara MTQ ini. Sebetulnya penyelenggara ketuanya saya tadi, karena saya mewakili gubernur, ya diwakili oleh pengurus yang lain. Pada kesempatan ini tadi saya ingin menambahkan sedikit juga bahwa sebetulnya pendanaan untuk kegiatan ini tidak hanya dari provinsi, tetapi alhamdulillah ada Kabupaten Majene yang saya tahu pemilihan Majene ini bukan karena kebetulan saya juga orang Majene, tetapi ini siklusnya. Ini tahun ini memang harus Majene atau tahun 2022 ini. Terima kasih, yakin saya dana yang dari provinsi ini tidak cukup kalau tidak ada Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda yang berkomitmen untuk menyempurnakan penyelenggaraan pembukaan ini. Kita berikan aplaus kepada mereka, dan pimpinan itulah yang menjadi kunci sukses tidaknya komitmen bersama. Sekali lagi kebanggaan bagi kami semuanya, karena kita bisa menunjukkan kepada pihak lain bahwa Sulawesi Barat yang sudah berusia 17 tahun ini juga sudah semakin hari semakin mengalami kemajuan hampir di semua bidang. Secara umum kita memang merasakan public pressure, tekanan publik untuk percepatan pembangunan. Kalau saya mengikuti diskusi-diskusi di sejumlah kamar WA, terutama ada WA kita itu orang Mandar atau orang Sulbar di dalam, diskusi yang ada di dalam adalah lebih bicara bagaimana percepatan itu. Tetapi biasa juga membandingkan provinsi yang selama ini memang lebih jauh dari kita, kelahirannya maupun sumber dayanya. Nah, ini juga mungkin kita bisa ingin dorong bagaimana pemahaman nilai-nilai Al-Quran ini
untuk menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa Sulawesi Barat ini memang juga objektif, memang juga sangat fair untuk memberikan penilaian-penilaian apa yang kita dapatkan. Tidak fair kalau Pak Andi Sukri bersama Pak Wakil yang belum cukup 1 tahun diberikan tekanan untuk segera mewujudkan Majene ini seperti yang diimpikan oleh berbagai pihak. Enggak fair. Kita harus ada proses. Dan itu juga diajarkan di dalam Al-Quran. Tadi yang dibacakan di dalam surat Al-Araf, itu kita dilarang untuk tergesa-gesa. Objektivitas juga harus dibangun di dalam Al-Quran itu. Dan itulah sebabnya kita juga harus menunjukkan bahwa itikat dan niat baik kita untuk membangun daerah ini tentu hanya bisa dihasilkan, diperoleh manfaatnya kalau kita berkolaborasi. Prinsip kami di provinsi, dan ini juga kita ingin bangun bersama, tidak ada kesuksesan tanpa kolaboratif. Ya, seperti pertunjukan atau acara hari ini. Tidak cukup dengan anggaran dan komitmen kami di provinsi. Tanpa kehadiran kepala-kepala OPD yang ada di Kabupaten Majene. Saya bangga dan sekaligus kami ingin belajar dari Pak Bupati, Wakil Bupati, terutama Pak Sekda. Saya mendapatkan informasi bahwa kesuksesan mengorkestra acara pembukaan ini trio Kabupaten Majene, terutama Pak Sekda. Ya, catatan-catatannya banyak. Kenapa bisa sukses? Oh, ternyata 6 kapila itu sudah dibagi habis per OPD. Luar biasa. Ini pembelajaran yang tentu saja tidak didapatkan apabila tidak lahir dari komitmen para pimpinan. Hadirin sekalian berbahagia, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa saat ini dan ke depan tanggung jawab kita untuk mengembangkan lembaga-lembaga untuk memajukan tilawatil Quran ini. Ini harus diperkuat, dan terima kasih sebagai sekaligus contoh tadi Pak Bupati memberikan dukungan, bantuan yang terus-menerus kepada lembaga-lembaga pengembangan Al-Quran di level yang terendah, di masjid-masjid. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Kami rasakan juga dalam rangka pengembangan tilawatil Quran tingkat provinsi, kami masih merasakan keterbatasan itu. Kami tidak mungkin sukses tanpa berbagai pihak, dari majelis ulama, dari para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan terutama di rumah-rumah kita sendiri. Kami juga yakin bahwa salah satu misi yang mempertemukan 2 institusi terbaik dan terbesar, yaitu pengembangan tilawatil Quran ini, adalah mempertemukan antara lembaga rumah tangga, ini bisa masuk ke kamar-kamar, dan juga lembaga-lembaga yang secara formal kita bentuk bersama. 3 hari lalu, PJ Gubernur, saya mendampingi beliau, melepas rombongan dari Pesparawi, ya, yang diselenggarakan 3 tahun sekali oleh, mohon maaf, umat Kristiani. Berapa jumlah kontingennya yang berangkat? Itu 285 orang ke Yogyakarta. Tetapi apa yang menarik dari laporan Ketua LPPD, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Sulawesi Barat, bahwa keikutsertaan mereka ini yang ke-6. Pada saat ikut yang ke-5 dan ke-4 di Maluku, Sulawesi Barat sudah mengantongi 6 medali emas. Itu di Pesparawi. Kalau saya buka histori kesuksesan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, dan saya mencari-cari urutan Sulawesi Barat, kira-kira di urutan keberapa, maka kita bisa membaca sendiri, tidak perlu saya sebutkan. Saya tidak ingin membandingkan ini, tetapi saya melihat ada kekompakan,
Ya, dan karena itu kekompakan ini melahirkan prestasi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana di Musabakah Tilawatil Quran yang ke-9 ini, di Kabupaten Majene, kota pendidikan, kota tua, kota yang punya histori panjang, kota yang melahirkan, mohon maaf kalau tidak berlebihan, melahirkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, karena di sini dilaksanakan sejumlah sidang-sidang pembentukan provinsi. Ini paling tidak bisa melahirkan kafilah yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat ke ajang nasional di Kalimantan Selatan, untuk paling tidak menaikkan ratingnya, menaikkan posisinya Sulawesi Barat. Dan saya tadi tanya Pak Gubernur, mohon izin saya mewakili Bapak, kira-kira apa pesannya untuk penyelenggaraan MTQ ini? Beliau mengatakan singkat saja, sampaikan kepada seluruh yang terlibat, terutama panitera, hakim, dan penyelenggara, untuk bagaimana membuat Sulawesi Barat itu ya tidak perlu 10 besar di Kalimantan Selatan, cukup urutan ketiga atau kedua saja. Jadi tidak 10 besar, tapi dia minta urutan kedua atau ketiga. Ini luar biasa permintaan Pak Gubernur ini. Dan saya sampaikan di tempat ini bahwa insya Allah tadi pada saat kita melakukan pelantikan Dewan Hakim, para panitera, saya sangat senang, berbahagia, tenang rasanya, karena di dalam kalimat itu ada 2 kata yang luar biasa, yaitu pertama, insya Allah kawan-kawan panitera hakim ini berjanji untuk tidak menerima sesuatu. Kalau itu saya yakin dan garanti pasti tidak. Tetapi yang kedua yang saya takutkan jangan-jangan terjadi, yaitu tidak akan menjanjikan sesuatu. Nah, biasanya saya juga praktekkan ini Pak, mohon maaf, saya tidak memberi sesuatu, tapi pada saat ada yang meminta bantuan, oh ya nanti saya usahakan, walaupun saya tidak usahakan. Nah, ini yang kira-kira menodai objektivitas itu, dan saya titipkan kepada panitera hakim yang menjadi penentu kualitas penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran ini, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seobjektif mungkin, sehingga nanti kita akan melahirkan kontingen kafilah yang berkualifikasi, baik para pembaca Al-Quran maupun para hafizah, mufassirin, mufassirah, untuk melahirkan kontingen ini dengan sebaik mungkin. Saya kira ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pada bagian akhir saya sungguh-sungguh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, yakin saya terlibat, Pak Sekda secara keseluruhan, kepala-kepala OPD yang ada di sini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang ada di LPTQ Provinsi, yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Majene, sehingga insya Allah penyelenggaraan di Kabupaten Majene ini menjadi salah satu titik tonggak kemajuan penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran ini. Saya kira itu, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga atas perkenan seluruh yang hadir, perkenankan saya mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan, insya Allah segera kita akan mulai, dan dengan mengucapkan bismillah, acara pembukaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak untuk tetap di tempat.
Selanjutnya kami mohon untuk naik ke atas panggung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk menambah kemeriahan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan di Kabupaten Majene ini, dengan bangga akan kami persembahkan tari kontemporer religius dengan judul Napolei Tapa oleh Teater Amana Patolawali, kolaborasi dengan grup Rebana Ar-Rahman Palipi Soreang. Hadirin yang kami hormati, sebelum masyarakat Mandar mengenal agama secara benar, maka kepercayaan masyarakat begitu besar kepada hal-hal yang berbau mistik, pemujaan atau membesar-besarkan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh tertentu dalam kehidupan. Seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan zaman, agama mulai dikenal, terutama ajaran agama Islam. Kepercayaan yang merusak akidah itu berangsur-angsur hilang. Agama Islam tumbuh dan berkembang secara benar di Tanah Mandar, Kabupaten Majene. Selamat menyaksikan.
segala. Ima segala dibiarna Allah. Ima segala dia tambusan. Ima segala di dalam, ima segala di lain. Ima segala dia, ya ima segala dia. Ima segala pakami banua. Tarimai perau. Palambian akan tahu. Palambian akan tahu. Palambian akan tahu. Diolo na ni pirambongi. Kanne-kannemu. Kanne tak. Kanne na. Si botai tindo anak pangipi. Mapakarayai pona ayu kayang. Mapakarayai batu salatoko. Mapakarayai loa taman nasa. Si botai nia anak kero. Diolo na di pirambongi. Kanne-kannemu. Kanne tak. Kanne na. Mapeirani bamba-wamba. Urandi idai. Urandi idai. Idai toke. Malamungi anu tas sitinaya di lamung. Maanusang ya tuntas sitinaya di anusang. Mapogawi anu tas sitinaya paita mata. Salah paperan ni talingan. Sewa waktu boleh pamase puang. Pamase puang matambu loatongang. Mapute ate mabacinia na keroang yalawe. Pamase puang tongang boleh dilangi. Tak ditindor gutur. Tak ditindor killa. Me allu diate salama lambi akhira. Pesunggo pota. Petama orandang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Cek. Ya, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Teater Amanah Patola Wali. Begitu banyak pesan moral yang disampaikan melalui sebuah tarian kontemporer religius dengan judul Napolei Tapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali munajat kita atau doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai awal dari doa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdadz zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'asuma. Allahumma ja'al musabaqatana hadhihi najihatan mubarakah yasudu fiha salam wat tarahum war rahmah. Allahumma wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya istirahat dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati snack yang telah disiapkan. Baik, dan sambil menikmati snack yang telah disiapkan, kembali pada kesempatan ini kita akan dihibur dengan persembahan marawis dari grup Hadrat Marawis Pondok Pesantren Baruga Majene. Selamat menyaksikan.
Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, persembahan marawis dari Pondok Pesantren Baruga Majene merupakan penghujung dari seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.